you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari, saya dari keperawatan tingkat 2. Jadi kali ini saya ingin membuat sebuah video yaitu manajemen stres pada masa pandemi tentang promosi kesehatan. Ini merupakan tugas video saya di dalam materi promosi kesehatan. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Sok. Masuk, Ya, Ma. terima kasih Pak, Bu. Duduk. Nanya. Ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya ingin melakukan promosi kesehatan, Pak, Bu, tentang manajemen stres pada masa pandemi ini. Kalau boleh tahu, Ibu dan Bapak ini pekerjaannya apa ya? Kami pekerjaannya petani. Petani. Petani karet. Tali karet. Adiknya kelas berapa, Pak? Adiknya sekolahnya kelas 3 SD. 3 SD. Oh, berarti adiknya sering atau banyak PR-nya nggak? Lumayan banyak lah sekarang nih. Jadi pernah nggak Ibu atau Bapak adik merasa banyak pikiran ketika pada masa pandemi ini? Pernah. Pernah. Apa aja, Bu? Pertama kali masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi sejak ada corona ini kami merasa terbebani oleh ekonomi ini. Jadi istilahnya penghasilan kami bisa berkurang. Benar, Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, itu merupakan masalah atau penyebab dari stres, Pak, di masa pandemi ini. Nah, kedatangan saya di sini itu ingin melakukan penyuluhan seperti yang saya katakan tadi, Pak, tentang manajemen stres, karena banyaknya kan masalah ekonomi atau masalah lain yang terkait pada masa pandemi ini, jadi menyebabkan beberapa mungkin akan menyebabkan mental down, Pak. Ya, kami sejak pandemi ini, sejak corona ini, penghasilan kami berkurang. Jadi kami untuk melakukan pekerjaan aktivitas itu kami nggak bisa, soalnya nggak ada lagi kegiatannya selain daripada kebun karet itu. Jadi sejak kami dulu berjualan di pasar, tapi sejak sekarang ini penghasilannya nggak ada lagi. Jadi otomatis kami itu merasa nggak ada penghasilan sama sekali sekarang ini dari kebunan karet tadi. Ya, baik, Pak. Bu, izin bertanya, apakah adiknya memiliki handphone? Ada. Ya, jadi Bu, untuk materinya akan saya kirimkan melalui handphone si adiknya. Jadi Bapak, Ibu, dan adiknya bisa mempelajari materinya melalui handphone sambil saya jelasin secara manual, Pak, Bu. Iya. Bu, mohon izin keluar sebentar untuk mengambil laptop saya. Silakan. Silakan. Ya, terima Dek. kasih, Pak, Bu. Baik, Pak Bu, untuk materinya akan saya kirimkan melalui handphone si adiknya. Kalau boleh tahu nama adiknya siapa ya, Pak? Melisa. Dulu ya, Dek. Belajar apa nih? Gimana Mas? Saya belajar. Ya, baik, sambil saya jelaskan tentang manajemen stres ini. Jadi, Pak, stres adalah suatu keadaan pikiran, baik itu secara fisik maupun psikologis. Nah, tujuan dari saya memberikan manajemen stres ini yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup individu Kenal laptopnya. itu agar menjadi lebih baik lagi. Nah, misalnya penyebab stres di masa pandemi ini kan banyak, seperti masalah ekonomi, terus sumber pendapatan pada masa pandemi makin berkurang, ditambah lagi mungkin ada perlengkapan si adeknya.
sekolah? Ya, dari perlengkapan mungkin harus pakai internetnya juga kan, sekolah online via Zoom. Kemudian ada mungkin cemas juga takut tertular COVID-19 ini. Nah, ada juga mengapa stres itu perlu dihindari. Yang pertama, agar tidak terjadi perubahan perilaku seperti sulit tidur, kurang nafsu makan, dan lain-lain. Kemudian, agar tidak terjadi perubahan sehari-hari seperti kurang nafsu makan, pusing, dan lain-lain juga. Kemudian, ibu atau bapak, adik, ketika lagi punya masalah atau ketika lagi punya masalah yang berat, itu mudah untuk frustasi, merasa cemas, benar nggak Pak Bu? Benar. Pernah sulit juga untuk tidur tadi ya, seperti yang saya katakan, dan sulit juga untuk berkonsentrasi. Nah, kemudian dampak dari stres ini itu mungkin jika bapak atau ibu adik yang sangat tertekan ketika merasakan banyak masalah, itu bisa menyebabkan gangguan psikologis hingga nanti mungkin mentalnya akan sangat terganggu Pak Bu. Nah, kemudian dari contoh stres pada masa pandemi ini seperti yang saya katakan tadi, mungkin kebanyakan bayar uang tagihan, kebutuhan sehari-hari, mungkin SPP-nya si adik juga, kemudian paket internetnya juga. Nah, untuk tips agar menghindari stres itu ada namanya tips 4A Pak. Yang pertama itu adalah avoid. Avoid ini artinya menghindari. Nah, misalnya nih, ketika bapak ibu itu punya banyak masalah, itu bapak ibu harus bisa menyelesaikannya dan juga jangan berpikir banyak tentang masalah tersebut, karena itu nanti misal banyak pikiran itu bisa menyebabkan frustasi. Nah, yang kedua itu ada alter. Alter itu artinya mengubah. Jadi dari situasi dengan sampaian secara jelas tentang misalnya si Ade ini lagi banyak masalah, jadi dia harus bercerita dengan si bapak atau ibunya supaya dia tidak merasakan tertekan di sekolahnya seperti itu. Terus yang ketiga itu artinya menerima. Jadi ketika ada masalah, bapak atau ibu itu harus saling belajar memaafkan dan jangan juga marah-marah gitu hanya untuk membuang energi saja. Terus yang keempat itu adalah beradaptasi. Beradaptasi ini artinya sebanyak apapun masalah ibu atau bapak atau adiknya, mungkin masalah ekonomi, masalah sekolahnya, mungkin masalah lain, itu harus bisa mengontrol dan juga harus tahu situasinya. Jadi bapak atau ibu juga harus memikirkan apakah masalah itu akan terbawa ke masa depan atau tidak, seperti itu bapak atau ibu. Jadi Pak, Bu, Dek, untuk materi tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang untuk pemutaran video mengenai manajemen stres, Pak, Bu. Ya, jadi gitu, Pak. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen stres. Stres adalah kondisi ketika individu berespon terhadap perubahan dalam status keseimbangan normal. Hal yang menyebabkan stres disebut stresor. Stresor pertama, stresor internal seperti demam. Stresor kedua, stresor eksternal seperti pembulian. Stresor ketiga, stresor perkembangan terjadi seiring perkembangan usia. Terakhir, stresor situasional bergantung pada situasi seperti perceraian dalam hubungan. Macam-macam stres. Stres fisik disebabkan keadaan fisik seperti suhu tinggi atau sangat rendah, suara bising, sinar matahari, dan tegangan arus listrik. Stres kimiawi disebabkan zat kimia seperti obat-obatan, hormon, atau gas karena pengaruh senyawa kimia. Stres mikrobiologi disebabkan kuman seperti virus, bakteri, atau parasit. Stres fisiologik disebabkan gangguan fungsi organ tubuh seperti gangguan struktur tubuh. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan seperti pubertas, perkawinan, dan proses lanjut usia. Stres psikis atau emosional seperti hubungan interpersonal, sosial budaya, atau faktor keagamaan. Tahap stres. Stres tahap pertama paling ringan, yaitu stres yang disertai perasaan nafsu bekerja yang besar dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki, dan penglihatan menjadi tajam. Stres tahap kedua. Tahap stres disertai keluhan seperti bangun pagi tidak segar dan letih, lekas capek pada saat menjelang sore, lekas lelah sesudah makan. Jadi
begitulah video yang tadi kita tonton sama-sama. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Adik untuk bertanya mengenai manajemen stres yang telah saya sampaikan tadi. Saya mau tanya ini masalah stres ini. Kita kan terlalu banyak pikiran, istilahnya masalah ekonomi, masalah pendapatan. Jadi bagaimana untuk bisa mengatasi stres itu? Sedangkan kita mempunyai beban penghasilan ini terlalu nggak mencapai targetnya. Jadi saya minta untuk penjelasan tentang stres, untuk bagaimana untuk mengatasinya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, untuk tips menangani stres ini ada metodenya, yaitu dengan 4A. Nah, yang pertama itu avoid, Pak. Jadi Bapak itu harus menghindari stresnya. Nah, maksudnya jika pun Bapak memiliki banyak pikiran, tapi Bapak nggak usah terlalu memikirkannya, Pak. Artinya Bapak untuk belajarlah mengatakan tidak untuk masalah yang banyak. Misalnya boleh dipikirin tapi jangan terlalu memikirkan masalahnya, Pak. Terus yang kedua itu ada alter. Alter itu artinya mengubah. Nah, artinya alter di sini adalah situasi seperti tadi. Kalau ada masalah berarti Bapak juga harus menyelesaikannya masalah tersebut secara bersama-sama. Jadi istilahnya curhat lah, misalnya curhat ke ibunya, jadi mengatasinya masalahnya sama-sama. Jadi kan saling berbagi opini. Opini itu artinya saling berbagi pendapat. Nah, terus yang ketiga itu asap. Asap itu artinya menerima. Jadi sebanyak apapun masalah yang Bapak hadapi, jadi belajarlah untuk menerima. Nah, percaya aja setiap ada masalah itu pasti ada cara penyelesaiannya, begitu, Pak. Menurut kata Tuhan begitu. Terus yang keempat itu adalah adab. Adab itu artinya bisa beradaptasi. Jadi sebanyak apapun masalah yang ada, jadi cobalah untuk beradaptasi. Artinya berpikir juga untuk kedepannya, apakah setahun ke depan apakah akan masalah itu masih ada. Nah, jika jawaban tidak, maka Bapak bisa melihat situasi tersebut secara berbeda, begitu, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, nggak ada lagi lah. Nggak ada lagi. Sila penjelasan itu. Cukup penjelasannya. Adanya apa yang ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada nggak pertanyaan lagi? Nggak ada. Jadi setelah saya jelasin tadi, Pak Pu, tentang manajemen stres, jadi saya ingin melakukan mengevaluasi ulangi. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama itu untuk si adeknya. Menurut si adek, dari setelah saya menjelaskan tentang manajemen stres tadi, pengertian stres itu sendiri apa, Dek? Tertekan. Ya, suatu keadaan tertekan ya. Ya, baik, Dek. Pertanyaan kedua mungkin untuk si ibunya. Coba ibu jelasin kembali mengenai tujuan pemberian manajemen stres. Tujuan kehidupan. Ya, benar. Mungkin untuk lebih jelasnya saya jelasin lagi, Bu. Untuk tujuannya mungkin maksud si ibunya untuk memperbaiki kualitas hidupnya ya. Ya. Itu benar. Untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu untuk menjadi lebih baik lagi, Bu. Lebih baik lagi. Ya, benar. Pertanyaan yang ketiga itu untuk si bapaknya. Coba jelasin kembali, Pak, penyebab stres pada masa pandemi. Masalah ekonomi kami ini menjadi turun. Kami biasanya bekerja berjualan, sekarang ini kami tunggu rumah hanya penghasilan berkebun saja. Jadi penghasilannya berkurang, untuk keperluan rumah tangga itu tidak mencukupi sama sekali, terutama sekali untuk paket internet, untuk sekolah saya dan sebagainya lah. Jadi kami tidak mencukupi sama sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke adiknya lagi, Dek. Coba Adek jelasin kembali mengenai alasan mengapa stres itu perlu dihindari, Dek. Kesulitan makan, nafsu Pusing. Ya, benar. Mungkin maksud adiknya gini ya, agar tidak terjadi perubahan perilaku sehari-hari. Mungkin seperti sulit tidur, kurang nafsu makan, dan lain-lain mungkin ya. Terus saya jelasin kembali, Dek. Kakak jelasin kembali. Kemudian agar tidak terjadi perubahan perilaku sehari-hari seperti sulit tidur, kurang nafsu makan, pusing, dan lain-lain. Kemudian juga stres ini memang sangat perlu dihindari. Itu agar kita tidak mudah merasakan frustasi, mudah cemas,
nangis atau sulit berkonsentrasi deh. Mungkin seperti itu yang kamu maksud ya? Ya. Kemudian pertanyaan kepada si ibunya lagi. Coba ibu jelasin kembali mengenai alasan dampak stres jika berkepanjangan. Gangguan mental. Kegangguan mental. Ya, mungkin maksud si ibunya gini ya, bisa menyebabkan gangguan mental ya. Ya, benar. Benar sih Bu, benar. Kalau alasan dampak stres berkepanjangan itu bisa menyebabkan gangguan mental dan itu bisa mengganggu psikologis kita, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya kepada si bapaknya. Coba Bapak jelasin kembali mengenai contoh stres pada masa pandemi. Ini selalu banyak bayar-bayar utang situ, utang sini, terutama kali untuk masalah internet, masalah uang sekolah. Itu inilah jadi pendapatannya agak berkurang, pembayarannya membengkak, jadi kepala pusing, pening. Ya, benar. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini kepada si adiknya lagi, kan karena adiknya sekolah juga. Jadi coba Ade jelasin kembali mengenai tips agar dapat menghindari stres dengan 4A tadi yang seperti kakak bilang. Hindari ubah. Nah, mungkin maksudnya si Ade itu udah benar banget. Yang pertama itu avoid. Avoid itu artinya hindari. Yang kedua itu alter itu ubah. Ketiga juga adaptasi. Dan keempat itu artinya terima. Mungkin maksud adanya seperti itu ya? Ya. Iya, baik. Itu udah benar deh. Jadi kesimpulan untuk manajemen stres yang sudah saya jelasin tadi, yang sudah ibu paparkan, bapak paparkan, dan adik paparkan juga udah jelasin kembali, udah melakukan tanya jawab. Jadi saya kasih saja kesimpulannya adalah manajemen stres merupakan kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan. Tanggapan ini artinya juga respon si bapak, ibu, dan adik. Nah, tujuan dari manajemen stres ini sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jika bapak, ibu, atau adiknya mengalami atau merasa tertekan, jadi harus bisa saling berbagi pendapat atau berbagi opini kepada sesama sehingga nanti akan menimbulkan atau bisa menyelesaikan suatu masalah agar lebih terperinci lagi Pak Bu, seperti itu. Jadi ketika ada masalah jangan dipikirin satu orang saja, jadi harus berpikirnya sama-sama. Jadi seperti itu Pak Bu. Makasih. Jadi ini ada leaflet Bu, leaflet ini ada penjelasan juga mengenai manajemen stres pada masa pandemi Pak Bu. Ini bisa dilihat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Bu Dek udah saya jelasin tadi mengenai promosi kesehatan, mengenai manajemen stres pada masa pandemi. Tadi juga kita udah melakukan tanya jawab, kita udah melakukan evaluasi, terus kita juga udah melakukan sharing-sharing mengenai manajemen stres ini ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada si Bapak dan Ibu. Jadi Pak Bu, saya mohon pamit karena sudah selesai menyampaikan materinya Pak. Baik. Iya. Ya Bu. Iya. Terima kasih. Ya Dek. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Bu Dek. Waalaikumsalam. Ya. Perfect harmony.